Ya. Ya, kemarin topi saya bundar, hari ini topi saya bulat. Nih, teman-temanku, oke. Ya. Bapak Ibu, kita akan goyang bersama, ya. Nikmatilah suasana pagi ini dengan penuh sukacita sesuai sharing Bapak Ibu kemarin ini ya, dan pagi tadi. Oke. Kita akan gerak bersama, gerak dan lagu. Bapak Ibu bisa memperhatikan teman-temanku yang ada di depan, ya. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah tahu lagu ini. Ya. Maju mundur. Kita sekarang main maju dan mundur. Maju atau mundur ya? Oke. Mas AF di sini. Saya di bawah ya. Oke. Musik. Di atas. Ya. Ya, kemarin topi saya bundar, hari ini topi saya bulat. Nih, teman-temanku, oke. Ya. Bapak Ibu, kita akan goyang bersama, ya. Nikmatilah suasana pagi ini dengan penuh sukacita sesuai sharing Bapak Ibu kemarin ini ya, dan pagi tadi. Oke. Kita akan gerak bersama, gerak dan lagu. Bapak Ibu bisa memperhatikan teman-temanku yang ada di depan, ya. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah tahu lagu ini. Ya. Maju mundur. Kita sekarang main maju dan mundur. Maju atau mundur ya? Oke. Mas AF di sini. Saya di bawah ya. Oke. Musik.
harus saya jalani. Saya percaya bahwa bukan siapa-siapa yang memilih, tapi Tuhan sendiri yang sudah memilih menunjukkan jalan yang harus saya jalani. Maka harus saya berserah. Saya terbuka untuk Tuhan hadir menuntun saya, dan terbuka untuk komunitas yang ada di dalam diri saya, baik terhadap anggota keluarga saya, baik dalam komunitas prodiakon, baik dalam tugas dan jabatan saya, sehingga dukungan yang ada pada diri saya akan kuat, sehingga saya tidak pernah berjalan sendiri, selalu dalam tuntunan bersama komunitas dan pastinya dari Tuhan sendiri, sehingga semuanya akan terasa ringan, bukan jalan oleh Tuhan, berjalan bersama dengan komunitas. Itu yang saya rasakan selama ini, dan semoga untuk selamanya demikian. Luar biasa. Kita tetap di bawah dan kita tetap rendah hati, biar di atas itu Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi rendah hati, nama Tuhan lah yang dimuliakan. Paling bawah, kenapa nggak milih yang ini Pak? Paling bawah lagi nih. Ternyata nggak ada loh Pak, 23. Kok ya? Tandanya apa? Jadi dalam pelayanan kita tidak perlu menunjukkan arti pelayanan kita, tetapi di dalam kesenyapan kita tetap melayani. Keluarga, terus pekerjaan dan prodiakon. Nah, saya tetap berpegang teguh pada pelayanan, yang berpegang teguh dalam iman. Itulah yang saya cari dalam hidup ini. Pekerjaan juga tetap dibutuhkan pengorbanan ya. Harusnya kita dapat sesuap nasi dalam bekerja, tapi kita mengorbankan itu. Terus keluarga juga gitu. Dalam pelayanan kita meninggalkan keluarga untuk melayani sesama itu yang itu dari saya itu. Atau main-main gitu, nah Bapak. Oh, pegangan. Ya, ada pegangan kekuatan. Kalau punya pegangan juga bahaya Bapak Ibu. Pegangan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Itu pegangan kita ya, bukan romonya, bukan koordinatornya, maaf Bapak ya. Bukan pegangannya itu ya. Tetapi pegangan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, baik Bapak. Nah, saya itu karena kan Bapak Ibu mulai sesinya itu, yang pertama masih ingat sesinya ketika datang ke sini? Apa? Sesi apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan ketika pertama kali sampai di sini? Apa Pak? Apa Pak? Oh, pasang spanduk di depan. Oh iya, saya kemarin juga baca nih. Biasanya nggak pasang-pasang spanduk nih, luar biasa nih Prodiakon Sukabumi ini ya, pasang spanduk di situ ya. Oke. Itu tidak baik, itu nanti kamu melawan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tadi mau menggambarkan seperti itu, bahwa ketika kita bertemu kembali dengan Sang Pencipta, sadar bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maka kita akan kembali lagi menjadi manusia yang sungguh sangat berharga, berarti bagi siapapun yang kita layani, baik di keluarga, di gereja maupun di masyarakat. Itu Bapak penjelasan. Terima kasih sudah. Iya, berdasarkan dari ini selalu saya akhirnya menjadi berpikir begini sister. Justru biola itu tadinya jelek menjadi bagus itu karena ada sentuhan tangan. Dan sentuhan tangan itu terjadi pada saat setiap hari didampingi, dikuatkan, dituntun, diajak bercanda dan sebagainya. Terus terang pada saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Pius. Saya menganggap Mas karena memang saya gurunya suster. Tepuk tangan dong untuk Mas Pius. Selama ini pembimbingan, pendampingan, terus terang saya sudah ya paling tidak 2 periode lah saya ikut. Tapi baru kali ini pendampingan bimbingan itu sungguh-sungguh diajak mengarah ke arah yang
pembangunan iman yang lebih bagus. Terima kasih, Sister. Iya, balik kasih Pak. Ya, kita tepuk tangan untuk Pak Paulus. Iya, luar biasa ya. Tadi sebelah sini Ibu Suster Yuliani tolong mic-nya. Silahkan Bu. Bagi Suster, terima kasih atas waktunya. Saya mau mengungkapkan untuk film tadi itu tentang biola, bahwa biola itu dibentuk seperti kita dari awal kita berupa sebuah cairan dan diberikan roh oleh Tuhan, ya. Nah itu awal mula kita itu tumbuh, jadi Tuhan itu membentuk kita dari awal itu diumpamakan dengan biola tadi. Nah, perjalanan biola itu merupakan perjalanan di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu tidak semulus jalan tol yang sekarang gitu. Jadi ada liku-liku kehidupan. Nah, jalan tol juga jelek ya Bu? Ya, ada yang bergelombang ya Suster. Terus di dalam perjalanan itu, bahwa kehidupan kita itu kadang kita sudah menjadi baik, misalnya kita baik dengan orang, tetapi ada juga orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Terus untuk yang ketiga, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi prodiakon itu memang beban kita itu berat, karena kita harus membawa diri dengan baik, bukan secara pribadi tetapi dengan keluarga juga, keluarga di masyarakat juga. Nah itu apabila kita tidak bisa membawa diri, maka kita akan jatuh dengan misalnya dengan sikap sombong, terus kedua itu dengan perkataan yang dapat menyakitkan orang, baik itu perkataan atau sikap. Jadi kita memang harus benar-benar bisa membawa diri untuk sebagai contoh bahwa kita itu mau memperbaiki diri juga. Nah itu apabila kita sudah jatuh, nah maka kalau kita terlalu sombong, kita akan dibenci orang. Nah akan dibenci orang dengan di situ tadi diumpamakan dengan biola yang saat ditaruh jatuh. Nah itu kalau sudah jatuh, kita harus memperbaiki diri. Kita harus memperbaiki diri dengan cara kita mengaku dosa dan kita memperbaiki apa yang selama ini kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, terutama ya menyakiti sesama, baik itu dengan perkataan, dengan sikap. Nah kita harus memperbaiki itu. Terus apabila perbuatan kita itu selalu membuat orang lain tidak berkenan, maka di situ kita akan dibenci. Yang kedua. Terus yang ketiga, apabila kita tetap seperti itu dan tidak memperbaiki diri, maka sampai tua pun kita tidak akan dihormati atau dihargai orang lain. Nah, di situ kita bisa mawas diri bahwa kita memang sebagai prodiakon harus bisa membawa diri, itu yang paling utama. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan Tuhan terhadap kita. Itu saja Sister. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga tidak sungguh bertanggung jawab dengan panggilan yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka terima kasih Pak Pius, saya diingatkan. Bapak paling belakang Pak siapa? Yang 4 periode, tadi malam saya kaget 4 periode, luar biasa ya. Masih ingat saya dengan Pak periode. Masih yang Pak. Apa kabar? Luar biasa. Oh, sukacita itu. Terima kasih Suster. Video tadi membuat saya sangat terkesan tentang
Tuhan, diciptakan oleh saya tadi merupakan buah yang hasil karya yang bagus, biola yang bisa dimainkan dengan bagus, tapi kalau di tangan yang salah akan terjadi seperti yang kecilnya Pak Bis ceritakan tadi. Nah, saya melihat bahwa bagaimana kita menjadi suatu hasil karya Tuhan yang bisa tampil, berani tampil untuk mewartakan suatu keindahan karya Tuhan itu. Suara biola itu menurut itu merupakan suatu karya dari Tuhan. Nah, kadang orang itu lebih baik masuk di kota aja, nggak mau ditampilkan. Karena apa? Pemainnya tidak ada. Dan kalau kita tidak percaya bahwa ada pemain yang maestro yang bisa memainkannya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kita diciptakan oleh maestro sebagai bertugas sebagai provider harus berani tampil gitu, ya kan? Biarkan Tuhan yang membentuk, jadikan itu alat dalam rumah, pakailah diri bentuk menjadi alat di tangan. Jadi kalau kita tahu kadang aku gak bisa betul ini membuat kita akhirnya biola yang tidak bagus tapi tidak bisa dinikmati, tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya orangnya agak kepo-kepo, ya kan? Kalau saya mau berani tampil, saya harus belajar dulu. Saya baca buku apa-apa membuat kita akhirnya berani tampil. Saya biola yang cakep untuk dimainkan, asalkan dipegang oleh tangan yang benar. Itu saya terima kasih. Iya, saya mengingatkan tidak usah malu, karena pasti kalau Bapak Ibu dipilih pasti karena umat di lingkungan atau di paroki itu tahu kemampuan dari Bapak Ibu. Jangan disimpan bakat yang dimiliki itu, jangan disimpan kompetensi-kompetensi yang dimiliki, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman iman yang dimiliki, jangan disimpan, tetapi itu dibagikan melalui panggilan Bapak Ibu sebagai pro-diakon. Jadi nanti kalau disuruh mimpin ibadah ya nggak usah malu-malu, atau suruh sharing ya jangan malu-malu gitu ya. Saya kadang ini di prodiakon, Bapak aja ya orang Bapak prodiakon kok suster gitu ya. Kalau suster mah sudah biasa kayak gitu. Ya itu. Jadi gimana? Iya rendah hati. Ya, jadi kembangkanlah diri Bapak Ibu dalam pelayanan dengan itu kesempatan. Jangan terlalu rendah hati, tapi malah rendah diri. Ya, kalau rendah hati, rendah diri itu no, ya. Tapi rendah hati yes, ya gitu Bapak Ibu. Satu lagi, Ibu masih waktu 5 menit. Ya, silakan. Oh ini Bu Ketua Prodiakon seluruh paroki? Bukan, Bapak Pius. Ya, terima kasih yang ditayangkan. Saya mengibaratkan biola yang indah. Tetapi poin yang utama adalah jangan lihat indahnya, tetapi bagaimana proses biola itu menjadi indah. Dia rela diukir tadi ya, rela digergaji, dari patahan-patahan itu akhirnya disatukan menjadi biola yang indah. Jujur saya menjadi prodiakonis itu bukan keinginan saya, tetapi keinginan dari ketua lingkungan dan senior prodiakon lingkungan waktu itu. Dan saya memilih, saya melatih ikut saja. Saya nggak mau jadi prodiakonis karena saya merasa tidak layak. Tetapi karena terus dipaksa, akhirnya saya memberikan waktu untuk saya berdoa kepada Tuhan. Jika memang ini kehendak Tuhan, maka saya akan jalankan. Tetapi tentu saya berdoa dulu. Dan pada akhirnya saya mendapat peneguhan. Saya melihat pelantikan prodiakon. Di situ saya merasa diberkati. Dan juga yang kedua peneguhannya, sewaktu saya masih SMP, saya sebagai misdinar atau pelayan di altar. Nah, saya kembali diingatkan bahwa saya harus kembali lagi melayani di altar. Kita tahu bahwa prodiakon
naik dan turun altar. Nah, dari peneguhan itu akhirnya saya menjawab dengan yakin, ya saya siap. Nah, kenapa saya menjadikan ini Prodiakon itu seperti biola yang indah? Kita sudah melewati beberapa, mungkin dari kepahitan-kepahitan saya bersama keluarga dan beberapa yang saya lalui. Dan seperti yang tadi Pak Harsono katakan bahwa kita ini bukan orang benar, tetapi kita orang pendosa yang dipanggil Allah. Jadi Allah datang untuk memanggil kita sebagai pendosa untuk melayaninya. Dan walaupun kita sudah menjadi bejana yang indah, tetapi kalau kita tidak di tangan maestro yang tepat, seperti di tangan anak kecil tadi, maka itu akan sia-sia. Seindah apapun jika kita tidak ada di tangan yang tepat, bukan siapa-siapa. Bersyukur kita prodiakones, kita berada di tangan Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Mungkin bukan kita, tetapi Tuhan yang memanggil kita untuk melayaninya. Kita sudah berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan Yesus, dan percayalah kita akan menjadi bejana yang indah untuk kemuliaannya. Terima kasih. Hari ini Prodiakon mendengarkan materi dari Suster. Apa yang diharapkan dari Suster berkaitan dengan kehadiran Prodiakon pada hari ini, hari kedua? Ya, baik Pak, terima kasih. Saya sih sangat berharap dengan materi yang disampaikan di hari ini itu semakin menyadarkan para Prodiakon dari Paroki Gregorius Kota Bumi sadar bahwa mereka itu sebenarnya alat di tangan Tuhan yang dipergunakan Tuhan untuk ikut serta di dalam membangun atau merencanakan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Dan harapannya Prodiakon itu semakin dapat melayani dengan baik, semakin menumbuhkan dan mengembangkan iman umat di Paroki Kota Bumi. Oke, baik. Suster, nilai yang perlu dipreser atau ditekankan kepada mereka apa dalam perjumpaan 1 hari dan 2 hari ini? Nilai yang saya tekankan sih sebenarnya lebih pada kesetiaan. Kesetiaan di dalam melayani. Kesetiaan itu tidak lagi Prodiakon. Tadi saya lihat banyak muda-muda itu mereka juga tugas dan juga keluarga yang mereka harus dampingi. Nah, mendapatkan tugas pelayanan itu ada kecenderungan biasanya ya agak kurang setia karena kenapa? Ya tadi itu pasti akan memikirkan tugas-tugas yang lain begitu. Itu jadi kesetiaan di dalam kesetiaan dalam melakukan kesetiaan komitmen awal. Kalau jadi perempuan itu harus setia. Maaf, pengalaman. Saya Suster B, Agregasi itu ada terus berproses. Lalu saya bertugas psikologi, komunikasi dan sekretariat di sana sebagai dosen, tetapi juga saya di yayasannya. Demikian. Oke, baik. Ya, terima kasih Suster Ari. Tiga. Apa kabar? Sukacita, yes, yes, yes. Udah, turun. Bikin mau foto dulu kerjaan kita. Baik, 23. Kembon. Kita bawa baju.